Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Sidabutar. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Kami akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu tauhid. Bagian saya yaitu zaman pra-Islam. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab itu menjadi 3 bagian. Pertama, Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang belum bisa dilacak secara rinci seperti kaum Samud. Kedua itu Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rab bin Ya'jub bin Qatan. Dan ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Wilayah Arab pada saat itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, kehidupan sosial masyarakat Arab benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang buruk. Sistem politik dan kemasyarakatan pada bangsa Arab zaman dulu itu saat kondisi politiknya itu amat kuat dan mendalam bagi bangsa Arab, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka itu teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit dan membelanya. Kalau untuk kondisi masyarakat pada bangsa Arab zaman dulu, terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan akan sangat diunggulkan dan dihormati. Dan sebaliknya, di kalangan masyarakat biasa, maka mereka akan tidak dihormati dan tidak dijaga sekalipun. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita bisa bercampur dengan 5 orang laki-laki sekaligus. Pada masa itu perzinahan dianggap tidak aib ataupun dosa, maka dianggap itu hal lumrah. Pada saat sistem kepercayaan kebudayaan Arab ini, sebelum Islam lahir, masyarakat Arab mempunyai beberapa agama dan kepercayaan. Pertama yaitu agama Sabaiyah, yaitu mereka menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Kemudian agama Yahudi dan Nasrani. Mayoritas penduduk Arab dulu adalah penyembah berhala, bebatuan dan pepohonan. Tidak kurang dari 360 berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah, karena setiap kabilah membuatnya sendiri-sendiri. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dinamakan bangsa jahiliyah, yaitu bangsa yang dilandasi kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Sekian dari saya. Pemateri berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Ahmad Bayhaqi. Baik, di sini saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Materi yang kedua yaitu adalah perkembangan ilmu tauhid di masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW, perkembangan ilmu tauhid di Mekah khususnya itu sangat berkembang dengan baik. Karena pada periode ini pembinaan akidah dan peraturan yang berkaitan dengan prinsip dan kesatuan umat dan kedaulatan Islam itu terjaga dengan baik. Dikarenakan seperti yang kita tahu, pada masa ini Rasulullah SAW masih hidup, dan Rasulullah SAW ini yang langsung mengkoordinir serta mengarahkan umat Islam dalam pengembangan dan perkembangan ilmu tauhid pada kota Mekah khususnya. Jadi segala macam perselisihan, perdebatan, dan segala masalah akan kembali kepada Rasulullah SAW. Umat akan bertanya dan akan meminta pencerahan kepada Rasulullah SAW. Beliau berhasil menghilangkan perpecahan antar umatnya. Begitu juga dengan di Madinah. Rasulullah SAW itu berdakwah selama hidupnya itu sekitar 23 tahun. Beliau berdakwah di Mekah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah selama hidupnya selama 23 tahun, 10 tahun, 13 tahun itu beliau berdakwah di kota Mekah, kota kelahirannya, dan 10 tahun lagi beliau berdakwah di kota Madinah. Dan di 23 tahun beliau berdakwah itu, beliau sangat-sangat menumpas perbedaan di antara umat-umat muslim. Beliau mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menghindari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang, sehingga menimbulkan kekacauan yang akan berpengaruh kepada kesatuan umat Islam pada saat itu. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu adalah perkembangan ilmu tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode Khulafaur Rasyidin kami membagi perkembangan ilmu tauhid menjadi dua, yaitu pada yang pertama adalah perkembangan ilmu tauhid pada masa khalifah yang pertama dan yang kedua, dan perkembangan ilmu tauhid pada masa khalifah ketiga dan keempat. Pada perkembangan ilmu tauhid pada masa khalifah yang pertama dan kedua, itu umat Islam masih dalam keadaan yang cukup baik dan perkembangan masih cukup signifikan, dikarenakan umat muslim yang pada saat itu baru saja ditinggal oleh Rasulullah SAW itu masih berada di, bisa dikatakan masih berada di jalur yang benar. Mereka masih mentaati Rasul serta perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasul yang mereka dapat ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, masih mereka jalani. Dikarenakan sebagian besar mereka itu masyarakat yang ada pada masa khalifah pertama dan kedua itu masih sama-sama pernah mengenal Rasulullah SAW, sehingga mereka masih tahu syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengikuti perintah Al-Quran, hadis, dan serta mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang kedua, pada masa khalifah ketiga dan keempat, itu perkembangan ilmu tauhid pada masa itu cukup bisa dibilang cukup kacau, dikarenakan pada masa itu terjadi kekacauan politik yang cukup besar yang dimulai ketika terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang sampai mencapai titik di mana kematian dari Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Kematian dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan ini tidak lepas dari perpecahannya umat muslim, dikarenakan ada beberapa kelompok-kelompok yang memang mereka ingin segera untuk menuntaskan kematian dari Khalifah ketiga tersebut. Namun dari Khalifah selanjutnya, yaitu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk secara demokrasi, itu sedikit menentang dari pendapat tersebut, dikarenakan beliau beranggapan untuk lebih baik menstabilkan atau mengurusi negara terlebih dahulu daripada mengusut kematian dari Khalifah Utsman bin Affan. Hingga pada puncaknya umat muslim itu benar-benar terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Al-Khawariz, yang kedua adalah golongan Syiah, dan yang ketiga adalah golongan Murji'ah. Yang pertama adalah golongan Al-Khawarij. Nah, golongan Al-Khawarij ini berarti adalah orang-orang yang keluar. Maksudnya apa? Yaitu adalah artinya mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Seperti yang kita tahu, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah, dan kelompok-kelompoknya adalah kelompok yang bersikeras untuk mengusut pembunuhan dari Utsman bin Affan sendiri, terlepas dari karena mereka berasal dari keluarga Utsman bin Affan itu sendiri. Nah, jadi aliran ini adalah orang-orang yang tadinya mendukung serta ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib, namun keluar dan berbalik malah menentang Ali bin Abi Thalib dikarenakan tidak puas
dengan keputusan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya. Beberapa tokoh yang memang berada di dalam golongan Al-Khawarij ini adalah, yang pertama adalah Nafi bin Al-Azraq, yang kedua adalah Ziyad Al-Asfar, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Ubadah Al-Murri. Yang kedua adalah golongan Syiah. Nah, golongan Syiah ini adalah orang-orang yang masih tetap kekeh untuk mendukung dari golongan Ali bin Abi Thalib sebelum maupun setelah peristiwa Perang Siffin. Tokoh-tokoh yang memang berada dalam golongan Syiah itu, yang pertama adalah Hasan bin Ali, yaitu anak Hasan bin Ali, Husain bin Ali, yang keduanya adalah anak Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, dan Musa Al-Kazim. Lalu yang terakhir adalah golongan Murji'ah. Nah, golongan Murji'ah ini muncul sejak terjadinya ketegangan politik di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Berarti sebelum terjadinya Perang Siffin. Namun pada masa awal-awal itu mereka masih belum terlihat, sampai pada mulai memuncaknya ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya ketika mau menjelang Perang Siffin. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak ikut campur dalam perselisihan politik antara para pendukung Ali bin Abi Thalib dan para penuntut bela dari golongan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka itu lebih memilih bersikap irja, yakni adalah menunda keputusan tentang siapa yang bersalah antara keduanya. Menurut mereka beranggapan bahwa biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menentukan dan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tokoh-tokoh sentral dalam golongan Murji'ah ini yang pertama adalah Jaham bin Safwan, Abu Hasan Al-Salih, dan Mudatil bin Sulaiman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat rekan saya. Sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.